Shalom, saudara-saudara yang ada di dalam Kristus Tuhan. Senang sekali berjumpa bersama di pagi yang cerah ini. Kita dapat dipersekutukan untuk mendengar firman kebenaran melalui santapan rohani. Nah, untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Alangkah sukacitanya kami dapat dipersekutukan dengan saudara-saudara untuk belajar tentang firman-Mu yang akan kami baca. Biarlah tuntunan Roh Kudus akan menuntun dan memperlengkapi setiap pribadi untuk dapat mengerti sekaligus memperlakukan firman dalam setiap kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Karena itu ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi perenungan untuk kita bersama pada pagi hari ini, mengawali daripada berbagai aktivitas kehidupan kita, dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteru-Mu. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dimanapun berada, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita baca melalui kitab Mazmur pada pagi hari ini. Dengan satu tema, berserah kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan kita, ada sebuah lirik lagu melalui Kidung Jemaat 363 dituliskan bahwa, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lirik ini hendak mengajak kita untuk menempatkan kehidupan kita di dalam otoritas Yesus. Bahwa dalam menjalani hidup ini, sepenuhnya hidup kita ada dalam Kristus. Satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 62
yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi satu pegangan hidup oleh Raja Daud dalam hidupnya, bahwa hanyalah dengan kedekatannya kepada Allah dia akan memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sehingga di dalam menghadapi pergumulan, Daud senantiasa berseru kepada Allah. Daud sangat yakin bahwa hanya Allah yang sanggup untuk meluputkannya dari segala persoalan yang mendera hidupnya. Daud tidak mengandalkan diri dan kekuatannya, bahkan tidak mencari tempat untuk meminta pertolongan yang lain. Karena dia tahu bahwa hanya Allah lah tempat perlindungannya. Daud sadar akan keterbatasannya sehingga ia bersandar pada kuasa Allah saja. Hal itulah yang mendorongnya berseru kepada Allah, bukan dengan kata-kata semata, tetapi dengan iman dan dalam tindakannya ia mengikuti firman Tuhan. Daud menyerahkan kehidupannya kepada kehendak dan rencana Allah agar tetap berlaku setia kepada apa yang Allah kehendaki, sekalipun ia berada dalam kesesakan. Menghayati firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, kita diberi pesan bahwa tetaplah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman Allah. Sebab tugas dan keberbedaan kita di dunia ini adalah menyaksikan dan menyatakan identitas keimanan kita melalui tingkah laku keseharian kita. Tidak sedikit anak-anak Allah yang kehilangan identitas keimanannya hanya karena tuntutan kehidupan. Bahkan ada yang meninggalkan Allah karena tak mampu untuk bertahan berserah kepada Allah saat menghadapi pergumulan kehidupan. Karena itu, satu hal yang menjadi penekanan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah percaya kepada Allah dan tetaplah berserah kepada Allah saja. Karena hanya dialah yang dapat menjawab setiap pergumulan kehidupan yang kita hadapi kini dan untuk selamanya. Amin. Mari kita kembali bersepakat. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama, yang akan menjadi pelita dan pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian kami. Dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami senantiasa bersandar padamu ya Allah, sebagaimana Raja Daud menjadikan Tuhan yang adalah sandaran hidupnya. Sehingga kami semua tetap berkomitmen mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami siang dan malam. Hanyalah tuntunan dan penyertaan Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami bersama. Kami mau bersyafaat atas kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Selaku ayah dalam keluarga, selaku ibu, selaku anak-anak. Tuntun dan berkati rumah tangga kami masing-masing, sehingga di dalamnya berkomitmen untuk senantiasa bersandar hanya kepadamu saja Tuhan. Pekerjaan kami,
pekerjaan ayah keluarga, ibu keluarga, anak-anak, baik di bangku kuliah, bangku sekolah, taman kanak-kanak sekalipun. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Tuhan yang akan menuntun setiap perjuangan anak-anak Tuhan. Sehingga suatu saat nanti mereka boleh memperoleh hasilnya dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan banyak pergumulan kehidupan yang dialami atau yang dihadapi oleh jemaat dalam menjalani kehidupan ini. Bergumul karena kehilangan pengharapan. Bergumul karena kehilangan pekerjaan. Bergumul karena dalam keadaan sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kehidupan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Karena hanyalah Tuhan tempat kami untuk mengandalkan kuasa dan penyertaan dalam hidup ini. Hanyalah Tuhan yang dapat menjawab doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berdoa buat persidangan majelis gereja Silo Cempagaya yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 ini. Dalam laporan evaluasi program, biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat melakukan atau menyampaikan laporan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena semua ini adalah pelayanan di dalam jemaat-Mu. Berkati semuanya, siapa saja yang akan mengambil bagian dalam persidangan tersebut. Terima kasih ya Bapa dalam surga, berdoa atas kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani tahun 2023 ini. Biarlah tetap semangat, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa buat pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga tetap memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.